ketika kita melihat dalam perjanjian lama ya, dalam Alkitab itu kan kita melihat bahwa berhala itu kan selalu diidentikan dengan penyembahan kepada dewa-dewa dan sesembahan-sesembahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu di perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru pun bangsa-bangsa Yunani, Romawi juga melakukan hal yang sama, menyembah hal-hal yang palsu. Nah, sama halnya dengan kita sekarang kehidupan modern, mungkin ya saat ini kita nggak menyembah patung atau kita nggak menyembah dewa, tapi kita itu kan sedang ada di dunia modern yang mungkin saat ini kita menyembah berhala-berhala modern. Ada berhala-berhala modern yang kita kejar. Nih ya, kalau misalnya kita belajar dalam 1 bulan tentang berhala hati, sebenarnya yang menjadi akar persoalan itu kan yang ini loh, berhala dalamnya, berhala akarnya. Ada kuasa, ada kontrol, ada penerimaan, ada kenyamanan. Nah, sebenarnya ini yang kita kejar dalam kehidupan ini, benar nggak? Yang setuju sama aku katakan yes. Ini yang kita kejar nih. Kita mengejar kuasa dalam hidup, kita mengejar kontrol, kita ingin mengendalikan segala sesuatu, kita pengen jadi orang yang diterima, kita pengen punya kenyamanan. Nah, ini yang kita kejar dan ini yang kita cari. Bapak Ibu, kalau bicara tentang sebuah penyembahan, selalu akan ada yang dikorbankan. Kalau kita kejar kuasa, berarti ada hal yang kita korbankan untuk kita mendapatkan kuasa itu. Kalau kita kejar yang namanya kontrol, pengendalian atau segala sesuatu, ada hal yang kita korbankan. Kalau kita ngejar penerimaan pun, kenyamanan, akan ada sesuatu yang kita korbankan. Karena ini bicara tentang apa? Pengorbanan, penyembahan. Nah, persoalannya kita mengorbankan ini kepada siapa? Kepada Allah yang benarkah? Atau kepada Allah-Allah palsu ini? Atau kepada berhala-berhala ini? Makanya apa? Yang nampak apa? Kita itu sebagai manusia, kejar apa? Kejar uang, kejar karir, atau mungkin kita melihatnya apa? Mungkin pasangan yang baik, keluarga yang baik, pelayanan, penampilan. Nah, sebenarnya hal ini itu tidak salah. Tapi yang salah ketika ini loh, apa yang uang ini tawarkan buat kita? Bukan uangnya yang salah, teman-teman. Saya nggak bilang, oh nggak usah bekerja kalau gitu ya, wah jadi hamba Tuhan. Enggak. Bukan uangnya yang salah, tapi ini loh, cinta akan uangnya yang salah. Apa yang uang itu bisa berikan? Nah, ini coba kita perhatikan berhala akar kita masing-masing. Mungkin ya setiap season, setiap momen itu setiap berhala kita itu bisa berbeda-beda. Mungkin di season ini kita lagi mengejar yang namanya apa? Kenyamanan. Tapi mungkin setelah kenyamanan kita selesai kita kejar yang namanya kuasa. Nah, setiap season akan selalu ada berhala-berhala yang muncul dalam kehidupan kita. Makanya perlu kita cek berhala kita masing-masing di setiap season, setiap detik, setiap momennya. Karena seringkali yang kita kejar, kita pengen diakui, kita pengen diterima. Bahkan ya, mungkin buat sebagian hamba Tuhan, pelayanan pun itu bisa menjadi salah. Ketika apa? Kita meletakkan pelayanan sebagai yang utama. Karena apa? Pengen diterima, pengen diakui, pengen dilihat. Sehingga apa? Yang dilihat adalah apa yang pelayanan bisa berikan buat aku. Kita menaruh identitasnya pada pelayanannya, bukan pada Tuhannya. Makanya setiap kita, mau teman-teman yang duduk sebagai jemaat maupun para hamba-hamba Tuhan yang lain, selalu akan ada berhalanya. Karena setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita nggak ada orang yang sempurna kok. Nah, perlu kita ketahui bahwa nggak ada orang yang kudus, yang suci, no. Karena semuanya ini berdosa nih. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Setiap kita sudah jatuh dalam keberdosaan kita. Dengan uang, dengan mengejar uang, kita apa? Kita diterima, kita diakui. Misalnya, kalau saya nih, kalau teman-teman tahu, saya itu kan temannya Samuel sama Danke itu kita temenan sudah 9 tahun. Danke dan Samuel tahu kehidupan saya selama saya berkuliah,
Dari bandel-bandelnya sampai sekarang kayaknya kita masih bandel ya teman-teman ya. Sampai akhirnya kemarin juga ke kampus kan, mendoakan mamanya dosen kita. Nah, mungkin yang tahu kehidupan saya nih, yang tahu nakal-nakalnya saya nih, Danke sama Samuel. Nah, kan Danke yang lihat nih, wah Ucup mulai deketin cewek ini gitu. Ya kan, kayaknya setiap semester itu ada aja yang dideketin gitu ya. Samuel malah yang angguk-angguk ini kayaknya. Nah, mungkin yang saya kejar apa? Pasangan yang ideal, pasangan yang cakep. Oh, udah jomblo bertahun-tahun kejar pasangan nih. Akhirnya apa? Kalau kita ini ya, kalau berhalanya pada pasangan, misalnya saya dapat pasangan yang cakep, yang cantik gitu. Wih, lihat nih. Apalagi yang muda-muda toh, di sini banyak yang muda-muda. Wih, aku berhasil dapat pasangan yang cakep. Diakui. Rai gak sepiro tapi dapat pasangannya cakep gitu. Nah, mungkin itu yang saya kejar mungkin dalam hidup. Lewat prestasi kita bisa diakui juga. Nih ya, kalau misalnya waktu ketemu teman, lagi teman-teman sekarang banyak yang kerja ya. Waktu ketemu teman kan ditanya, kerja di mana sekarang? Kalau misalnya kerjaannya bagus, terus kita kayak, wah, supervisor gitu. Atau kayak Danke sekarang loh, senior marketing gitu ya. Udah nggak junior lagi nih, udah naik pangkat nih. Dari junior ke senior gitu, senior sales gitu. Kita bisa bangga loh, wah, lihat aku sekarang. Aku udah senior, aku udah SPV, aku udah manajer. Nah, kita bisa sombong loh atas prestasi kita. Kalau kita ketemu teman-teman yang ditanya, wih, kerja di mana sekarang, karirmu apa? Ini yang kita kejar dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaan buat kita semua ya, kalau misalnya kita nggak punya pasangan, atau bahkan kita nggak punya prestasi yang baik, atau bahkan uang kita nggak ada, apakah kita bisa dapat tenang? Atau kita malah jadi orang yang gelisah? Kalau ya, kita nggak bisa ini tuh, nggak dapat uang, nggak dapat prestasi, keluarga mungkin nggak baik, pasangan mungkin nggak kita terima, pelayanan mungkin ya kita nggak melakukannya, penampilan mungkin nggak oke banget. Apakah kita dalam kehidupan ini bisa dapat tenang? Atau kita itu malah gelisah karena ini nggak kita punyai? Kalau kita gelisah dengan apa yang berhala luar ini, berarti ini berhala ini kan sudah take over, mengambil kontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita. Berarti kan bukan Tuhan lagi yang jadi pusat, bukan Tuhan lagi yang utama. Yang nangkep bisa anggukan kepala teman-teman. Jadi ini yang akhirnya apa? Menjadi ala-ala palsu kita. Karena ini yang mungkin kita rindukan. Sehingga ketika ini hilang, kita nggak punya, kita akhirnya jadi orang yang nggak bisa hidup dalam ketenangan. Dan kita jadi orang yang gelisah. Itu kenapa bahkan ya di saat ini, setiap detik kita ini memerlukan yang namanya Injil. Makanya kan kenapa gereja bilang Injil yang lebih indah. Karena kita dalam hidup ini hidup dalam keberdosaan dan memerlukan Injil. Nah, tanpa kita sadari, saya nggak tahu apa yang teman-teman, mungkin Bapak Ibu Saudara, teman-teman, banyak teman-teman soalnya banyak yang seumuran ya. Nah, apa yang sudah kita pahami melalui kita hidup bergereja ya, mungkin sudah bergereja lama, tapi mendengar pengkhotbah di mimbar-mimbar gereja, itu justru bukan bertobat dari berhala, tapi malah memoles berhala kita. Bukannya membuat orang yang datang itu bertobat, tapi memoles. Pernah dengar nggak? Kalau misalnya ya hamba Tuhan bilang, wah berilah, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, sadar atau nggak sadar? Kalau misalnya kita kayak, wah enak nih kayak investasi kan sama Tuhan nih. Aku ngasih nih, dikembalikan berlimpah-limpah nih sama Tuhan berarti. Sadar atau enggak? Ini memolesi berhala kita. Oh, dengan uang yang banyak, aku bisa berkuasa. Aku bisa diterima.
aku beroleh kenyamanan. Ini ya, mungkin banyak dilakukan KKR kesembuhan. Nah, KKR kesembuhan, orang akhirnya mengejar apa? Sebuah apa? Kenyamanan dalam hidup, keamanan dalam hidup. Wah, kalau aku sembuh, aku diterima nih sama orang. Kalau aku sembuh dari sakit penyakitku, aku bisa punya teman yang banyak nih. Nah, saya bukan orang yang anti mujizat. Bahkan kadang pun masih mendoakannya. Tapi gini loh. Mari sama-sama kita letakkan hati kita bukan pada berkatnya, tapi kepada Sang Pemberi berkat. Ini yang mesti kita sadari, Bapak Ibu semua. Nah, letakkan hati kita pada yang memberi berkat itu. Soalnya apa? Saya percaya kok mujizat kesembuhan dapat terjadi. Saya juga masih percaya berkat finansial pun, itu pun bisa Tuhan berikan. Tapi ini loh, kalau misalnya sampai kita dipanggil Tuhan, berkat itu nggak ada nih. Apakah kita masih bisa bilang Tuhan itu baik? Kalau misal sampai dipanggil Tuhan, kesembuhan nggak kita alami, apakah kita masih bisa bilang Tuhan itu baik? Ini yang jadi pertanyaan kan? Bisa nggak kita bisa bilang Tuhan itu baik? Kalau kebaikan Tuhan bergantung pada berkatnya, berarti berkatnya Tuhan itu sudah jadi berhala dalam kehidupan kita. Sebuah pertanyaan buat kita ya. Masihkah Allah menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kita? Atau mungkin bukan Allah lagi, berhala-berhala tadi, atau bahkan berkat-berkatnya Tuhan. Makanya kan dikatakan Tim Keller bilang gini, berhala adalah apapun dalam hidup Anda yang sangat penting bagi hidup Anda, sehingga kita ini loh, nggak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangannya. Intinya gini loh, kalau misalnya ada sesuatu, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat yang utama, kalau ada yang bisa menggeser posisi Tuhan, kita kan bilangnya orang Kristen kan, kita ngakunya kan hidup di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa menggeser posisi Tuhan, uangkah, prestasikah, ini digeser, berarti itu sudah jadi berhala. Karena posisi Tuhan sudah digeser, digantikan, dipindahkan dari yang semula pusat, bukan lagi jadi pusat. Sehingga apa? Kita menaruh rasa aman kita, rasa nyaman kita, bukan pada Tuhan lagi. Rasa aman kita pada berhala ini, pada Allah yang palsu ini. Jadi berhala itu sesuatu yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Nah makanya kan hari ini kita belajar, tema khotbahnya kan bertobat dari berhala hati. Kita akan baca sama-sama ayat kita pada hari ini di 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Saya hitung dari hitungan yang ke-3, 1, 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitnya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, coba kita perhatikan di ayat yang ke-9. Di ayat yang 9 bilang gini, bagaimana kamu sambut dan bagaimana ini loh, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Nah, berbalik itu bukan hanya tentang menyesal atas dosa. Seringkali kan kita gini tuh, kalau kita tuh kayak, oke, aku dengar firman, terus kayak aku bertobat atas keberdosaanku, aku menyesal atas dosa, seringkali cuman sampai di penyesalan. Tapi berbalik ini bukan hanya penyesalan, tapi ini loh,
berpaling, berbalik arah, atau kembali. Yang mungkin ya, dalam hidup ini dosa, ini Allah. Kita biasa dalam hidup kita menuju kepada keberdosaan kita. Bukan kayak, oke aku menyesal Tuhan. Nggak cukup sampai di sini, tapi yang harus dilakukan adalah berpaling. Berbalik arah untuk kembali pulang kepada Allah. Berbalik itu menandakan adanya perubahan arah hidup, bukan hanya sekedar rasa bersalah atau penyesalan. Nah, kalau kita lihat konteks di ayat ini ya, ini kan jemaat Tesalonika itu kan lagi dipenuhi dengan kuil dewa-dewi Yunani, bahkan pengkultusan Kaisar Roma. Menolak berhala, pada masa itu konsekuensinya yang diterima adalah jemaat Tesalonika bisa kehilangan secara status sosial, bisa kehilangan bahkan mata pencaharian mereka karena dianggap berbeda nih dengan yang lain. Sadar atau enggak, dunia yang kita tinggalin sekarang pun kayak gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak melakukan yang benar menurut firman Tuhan, kita tuh udah dianggap beda sama yang lain. Pernah nggak kita dibilang kayak, wah lapo sih pagi-pagi ke gereja? Ya kan? Wah, ngapain kamu upload ayat Alkitab gitu? Pernah nggak? Pernah nggak dianggap kayak, wah kamu itu sok suci kamu, wah sok kudus kamu. Nah masalahnya yang terjadi pun kayak gini, apa yang dialami jemaat Tesalonika di zaman sekarang pun kita juga mengalaminya. Kalau kita nggak mengejar sesuatu nih, makanya ya kan kalau ketemu teman kan mesti ditanya kan, prestasimu apa? Karirmu apa? Udah sampai di level mana kamu kerja? Jabatanmu apa sekarang? Kalau kita nggak mengejar itu ya, seakan-akan kita tuh dianggap orang aneh gitu. Loh, kok saya mau sih kerja di kantor kayak gini? Pindah di kantor kayak gini lah. Oh ini loh jabatannya lebih bagus. Apa yang dialami jemaat Tesalonika sama juga apa yang kita alamin sekarang. Sehingga apa? Identitas kita sudah nggak lagi dari apa yang Tuhan katakan dan lakukan buat kita. Tapi akhirnya identitas kita terletak pada apa yang dunia berikan, uang, karir atau prestasi. Nah ini yang jadi berhala modern. Bahkan ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga lihat ya, kalau kita buka sosmed di YouTube, itu kan pasti banyak kan, success before 30. Nah, itu yang sedang kita alami kan, umur-umur 20-an ini, terus on the way ke 30 gitu. Success before 30. Wah, itu yang mulai banyak di media sosial, di Instagram, di YouTube, semua bicara tentang itu. Bagaimana mendapatkan 100 juta pertama, benar nggak? Ya kan? Ini kan mungkin ya kalian kalau misalnya sebelum tidur yang kita lihat itu gitu loh. Wah, pas buka YouTube, bagaimana mendapatkan 100 juta pertama sebelum usia 30, betul? Atau ini, bagaimana mendapatkan 1 M pertama? Nah, sadar nggak ini loh yang dunia tawarkan, karena dunia sekarang bersifat materialistis. Dunia selalu menawarkan ini. Akhirnya apa? Yang kita kejar akan uang, uang, dan uang. Keberhargaan kita nggak letakkan lagi kepada salib Kristus. Keberhargaan kita taruh kepada apa? Apa yang dunia bisa berikan. Saya nggak bilang uangnya salah, enggak. Uang nggak salah. Tapi yang salah ketika hati kita itu loh melekat pada uang ini. Sehingga menganggap uang segala-galanya. Bukan karirnya yang salah, tapi ketika kita meletakkan hati kita kepada karir ini yang jadi salah. Karena ini loh, kecenderungan hati manusia yang berdosa adalah memberontak kepada Allah dan menyembah ilah-ilah palsu. Kecenderungan hati kita, setiap kita yang berdosa, ini selalu ini loh, memberontak. Karena kalau kita lihat waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa,
Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan enggak? Diciptakan. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang kayak gitu. Tapi, ingat waktu manusia dicobai oleh iblis dikatakan apa? Waktu engkau memakan buah ini loh, engkau sama sekali tidak akan mati. Engkau akan jadi seperti Allah. Loh, berarti yang benar yang mana? Perkataan firman Tuhan kah? Atau perkataan iblis kah? Firman Tuhan udah bilang jelas, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nih ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi iblis bilang, enggak, waktu kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang benar. Nah, yang benar akhirnya apa? Manusia mengikuti perkataan iblis. Sadar nggak? Di sini dosa masuk. Karena apa? Manusia artinya pengen jadi Allah atas dirinya sendiri. Dia memberontak. Yang seharusnya segambar dan serupa dengan Allah, memberontak. Pengen jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dosa mulai masuk. Dan sadar atau nggak sadar, hati kita yang berdosa seringkali memberontak kepada Allah dan menyembah ilah palsu. Makanya ya John Calvin kan bilang kayak gini, hati manusia adalah pabrik berhala. Kalau namanya pabrik, itu kan pasti diproduksi terus-menerus. Hati kita ini loh, hati setiap kita manusia ini loh, selalu akan memproduksi berhala. Ini natur kita sebagai manusia yang berdosa. Selalu diproduksi. Hari ini kita bisa bertobat dari berhala A, tapi besoknya kita bisa melakukan berhala yang lain. Makanya Martin Luther kan bilang kayak gini, we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Kita itu butuh dengar Injil setiap harinya karena kita melupakannya setiap hari. Bapak Ibu mesti kita sadar, dosa itu bukan tentang melakukan hal yang jahat atau hal yang buruk di mata Tuhan. Tapi dosa itu keterpisahan total dengan Allah. Ini ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ikut perkataan iblis, mau jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Artinya apa? Ada gap antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Jadi ada keterpisahan total nih dengan Allah. Makanya dosa itu bukan sekedar melakukan tindakan yang buruk, tapi juga melakukan tindakan yang baik yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Ini harus kita sadari. Kadang tuh tindakan-tindakan baik pun yang membuat kita menjauh dari Tuhan, itu juga berdosa. Karena apa? Seringkali kita melakukan tindakan baik ya, motivasi hatinya bisa salah. Contoh, kalau kita bicara tentang agama-agama lain, mungkin ya, orang Kristen ini kalah berbuat baiknya dengan agama, contoh, Buddha. Kalau kita melihat konsep agama Buddha, berderma, melakukan yang baik, kalah loh orang Kristen. Tapi pertanyaannya bukan tentang perbuatannya, tapi apa yang menggerakkannya, apa yang menjadi motivasinya. Oh, gak usah ngomong orang beragama. Orang yang ateis sekalipun, yang tidak punya agama pun, bisa berbuat baik. Tapi kan tinggal tergantung ini loh, motivasi hatinya tuh apa? Kenapa orang ini berbuat baik? Nah, kenapa kita ini berbuat baik? Kita berbuat baik, motivasi hati kita bisa salah. Berbuat baik supaya orang lihat aku baik. Berbuat baik supaya apa? Supaya diterima sama orang. Wih, ini loh orang baik. Diakui sama orang-orang baik. Fokusnya pada kita. Motivasi hatinya bisa salah. Apa yang menjadi motivasi hati kita ketika kita melakukan tindakan yang baik? Ini yang mesti kita tanyakan. Nah, ada orang yang workaholic, seneng kerja. Saya punya teman namanya Daniel Kevin, orangnya di sebelah kiri saya.
Workaholic nih. Kita ambil contoh karena yang dekat sama Dandi aja. Workaholic nih, seneng kerja, giat kerja gitu kan. Tindakannya baik. Workaholic itu baik gak? Orang yang seneng kerja dan giat kerja itu baik gak? Baik loh. Bagus gitu. Bahkan di mata mama mertua harusnya baik ya. Baik, orang yang giat kerja, orang yang rajin kerja, bisa cari duit. Nah, itu tindakan yang baik kok. Tapi pertanyaannya, waktu kita bekerja, apa yang menggerakkan kita bekerja? Apa yang memotivasi hati kita untuk bekerja keras? Apakah Injil yang menggerakkan kita atau berhala di dalam diri kita? That's the point. Kita tuh bekerja keras untuk apa? Karena Injil kah? Atau karena kita pengen diakui? Atau kita pengen berkuasa? Ini yang jadi motivasi hatinya. Mesti dikoreksi setiap kita. Kita mesti sadar. Kadang ya kalau kita bekerja, pusatnya itu apa? Kalau kita nggak bertobat akan Injil, pusatnya selalu aku dan aku. Yang diisi selalu aku. Makanya, kalau kita sadar akan Injil, kita tidak hanya menyesal atas dosa, tetapi bertobat dari dosa. Injil membuat kita tidak hanya menyesal atas dosa, tapi bertobat dari dosa. Bapak Ibu, kadang ya kita menyesal atas dosa ya. Seringkali penyesalan itu cuman apa? Cuman sampai dia apa? Rasa malu, rusaknya reputasi, hancurnya relasi dengan sesama. Yang kita sesali itu cuma apa? Efek dosanya. Aku melakukan yang buruk sama temen. Akhirnya apa? Hubungan rusak. Aku menyesal. Aku minta maaf ya. Yang disesali apa? Efek dosanya. Tapi kita nggak benar-benar bertobat akan keberdosaan ini. Tapi kabar baiknya ya, waktu kita ini seringkali menyangkal atas keberdosaan kita, Tuhan Yesus itu selalu mencari kita yang berdosa. Kalau kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 8-9, waktu ditemukan bahwa manusia jatuh dalam dosa, inilah yang dilakukan Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang dilakukan manusia apa? Bersembunyi. Seringkali kalau kita melakukan dosa, yang kita lakukan adalah bersembunyi, pura-pura baik, pura-pura merasa I'm fine without God. Aku merasa aman atas diriku sendiri, aku tidak butuh Tuhan. Atau bahkan kita malu untuk mendekat sama Tuhan. Kita bersembunyi. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan buat kita semua, teman-teman, Bapak Ibu. Apakah Tuhan itu nggak tahu manusia ini ada? Di mana dia bersembunyi? Tahu nggak Tuhan? Tahu. Dia mah nggak tahu kok. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, di manakah engkau? Karena ini menunjukkan bahwa Allah selalu berinisiatif untuk mencari manusia. Dia tahu kita berdosa, tapi Allah juga berinisiatif untuk mencari kita yang berdosa. Allah nggak akan membiarkan kita terus-menerus bersembunyi dalam keberdosaan kita. Tapi kabar baiknya, Ia mencari manusia yang berdosa. Nah, kasih dibuktikan dengan inisiatif Allah yang mencari manusia yang berdosa. Kalau kita lihat, apa yang dilakukan Tuhan buat manusia? Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari kulit binatang untuk manusia, lalu mengenakannya kepada mereka, ditutupi dengan kulit binatang. Pertanyaannya, waktu ada kulit binatang, berarti ada apa? Korban yang disembelih. Ada darah yang dicurahkan untuk menutupi keberdosaan manusia. Bapak Ibu nangkep sampai di sini? Yang bisa nangkep bisa anggukan kepala. Kalau ada
korban yang dicurahkan, ini kulit binatang dikenakan ke manusia, berarti kan harus ada darah yang tercurah. Nah, dan tradisi ini terus dilakukan dalam bangsa Israel. Kalau kita lihat apa yang bangsa Israel lakukan dalam imamat, Israel itu melakukan yang namanya Hari Raya Yom Kippur, yaitu Hari Raya Perdamaian. Yang harus dilakukan untuk bangsa Israel bertobat di hadapan Allah, bangsa Israel itu harus bawa 2 korban. Bukan 1, tapi 2. 1, korban yang pertama, kambing yang pertama disembelih. Yang melambangkan apa? Pendamaian melalui kematian dan darah. Ada korban yang disembelih. Dan kambing yang kedua tidak disembelih, tapi imam meletakkan tangannya kepada kambing ini, lalu dilepaskan ke padang gurun sampai kambing ini mati. Tahu nggak? Pengampunan dosa selalu menuntut korban yang mati menggantikan manusia berdosa. Ada korban yang disembelih, korban mati, darah dicurahkan. Yang satu imam menaruh tangan ke kambing, yang kedua dilepaskan ke padang gurun. Artinya dosanya dipindahkan ke sini. Sampai kambing ini mati. Bicara tentang apa? Harus ada korban yang mati. Dan ini semua adalah gambaran kepada salib. Untuk menutupi keberdosaan kita dan membayar lunas dosa kita, Allah sendiri yang menjadi korban, dan korban itu dibuktikan dengan kasih yang terbesar yang enggak layak kita terima. Makanya ya, kalau kita tanya gimana caranya kita bertobat dari berhala-berhala kita, mungkin seringkali kita menganggap oke, berhala ini yang berharga buat kita. Caranya bertobat, temukan yang jauh lebih berharga daripada berhala kita. Apakah Bapak Ibu Saudara melihat Kristus yang hidup itu sebagai sesuatu yang berharga atau bukan? Apakah kita melihat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, teman-teman? Apakah kita melihat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib ini sesuatu yang berharga atau enggak? Caranya untuk bertobat, lihatlah yang lebih berharga daripada berhala-berhala kita. Karena berhala, apapun yang kita cintai yang lebih daripada Allah, itu berhala. Pertanyaannya, apakah kita melihat Allah ini berharga atau enggak, sehingga kita dapat mengutamakan Allah? Pertobatan sejati yang harus kita lakukan bukan sekedar menyesal karena dosa, tapi meninggalkan berhala lama untuk berpaling kepada Allah yang hidup. Sehingga pertanyaannya buat kita semua, apakah aku sungguh telah berpaling bukan hanya dari dosa tertentu, tetapi dari pusat hidup yang salah kepada Allah yang benar? Karena ini loh, pertobatan kita itu kita berpaling dari yang mungkin kita melihat berhala ini sebagai sumber keamanan kita meninggalkannya, sumber keamanan yang palsu, dan akhirnya kita berbalik kepada Allah yang benar, yang sejati. Waktu kita berfokus pada Allah yang sejati, yang dulunya mungkin kita menempelkan Tuhan, kadang kan kita suka doa kan, Tuhan berkati aku, Tuhan aku berdoa tentang kehidupanku, kita hanya menempelkan Tuhan dalam kehidupan kita. Fokusnya kepada saya, akhirnya dirubah fokusnya. Fokusnya bukan kita, tetapi Kristus. Kita menjadi orang yang berbeda. Mungkin dulu kita hidupnya self-center. Kristus itu cuma dijadikan tempelan dulu. Tapi sekarang kita ubah. Kita ubah Yesus Kristus yang jadi pusatnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, dalam teologi itu ada istilah kayak gini, already but not yet. Sudah, tapi belum. Nah, secara fakta, kita ini sudah diselamatkan. Secara fakta kita ini sudah diselamatkan. Setuju? Yang setuju bisa katakan yes. Secara fakta kita sudah diselamatkan. Tetapi kita kan masih hidup di
dunia ini loh, semua masih napak tanah semua. Kita masih hidup dalam kedagingan kita. Kita tuh belum merasakan pemulihan total dari Allah. Kita kan masih hidup di dunia yang mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi secara fakta, secara status, kita sudah diselamatkan. Makanya ada istilah ini loh, already but not yet. Siapa sih yang di sini itu nggak sepenuhnya, yang sepenuhnya nggak dapat berdosa? Nggak ada. Kita semua di sini dapat berdosa. Tapi kita nggak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus hidup dalam proses pengudusan kita yang disebut dalam istilahnya progressive sanctification. Nah, Injil itu selalu menceritakan ini. Manusia jatuh dalam dosa, manusia diciptakan, penciptaan. Manusia jatuh dalam dosa. Tapi dalam keberdosaan ini, ketika manusia tidak bisa melakukannya, ada penebusan Allah. Yesus Kristus mati di kayu salib. Ini yang Yesus lakukan buat kita. Dan pada akhirnya nanti kita ini kan menantikan sebuah apa? Pemulihan secara total. Surga baru, bumi baru, Yerusalem baru, langit yang baru itu. Nah, waktu dalam proses menunggu ini, dari antara penebusan sampai ke pemulihan, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Diam-diam aja kah? Pasif kah? Ini yang disebut pembaruan. Kita nggak hidup pasif, kita nggak hidup diam-diam aja. Yang harus kita lakukan setelah kita berpaling nih dari dosa, berpaling kepada Allah yang benar, yaitu melayani Allah karena kita hidup dalam pembaruan. Karena secara status kita ini sudah diselamatkan dan lakukan tindakan kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Makanya kan gini, dikatakan kan kerjakanlah keselamatanmu, bukan kita mengerjakan untuk dapat selamat. Beda ya. Bukan kita mengerjakan untuk dapat selamat, tapi ini loh, mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Karena kita ada di proses ini. Di momen ini, di momen pembaruan. Maka dikatakan menanti Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya. Melayani bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi bukti dari keselamatan yang sudah kita terima. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Bukan untuk memperoleh keselamatan ya. Seringkali mungkin kita terjebak dalam pemahaman ini. Wah, aku melayani supaya apa? Tuhan baik sama aku. Aku melayani supaya apa? Tuhan memberkati aku. Aku memberikan segala sesuatunya buat Tuhan supaya apa? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. No. Bukan itu. Kita melayani karena karya keselamatannya yang dilakukan di kayu salib sudah tuntas dan total untuk kita yang berdosa ini. Kita nggak lagi diem, tapi kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Aktif melayani di rumah, di gereja, di pekerjaan, di dunia, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, seringkali kita tuh terjebak dalam ini loh, dikotomi antara duniawi dan rohani. Kalau orangnya kerja sekuler, kayak Danke, Sam, wah ini duniawi nih. Nah, seringkali kita terjebak dalam dikotomi itu. Tapi kayak aku Kohata nih, yang kerjanya di gereja nih, yang kerjanya di pelayanan nih, ini rohani nih. Wah, yang ini duniawi nih. Banyak iblisnya di tempat kerja gitu. Terus kalau yang rohani ini, wah banyak malaikatnya ini. Seringkali kita terjebak dalam pemahaman ini loh. Ada duniawi, ada rohani, ada sekuler atau rohani. Nah. Kita semua yang ada di dalam Kristus nggak ada lagi dikotomi duniawi atau rohani. Kenapa? Sudah ditebus dan menantikan pemulihan total, kita dibaharui. Nggak ada lagi yang namanya dikotomi. Kamu kerja duniawi, banyak iblisnya. Kamu kerja
rohani di gereja, banyak malaikatnya, nggak ada lagi dikotomi itu. Karena pusatnya bukan lagi kita, tetapi Kristus. Nah, waktu kita melihat ini semua ya, saya tahu di sini banyak teman-teman yang bekerja. Kalau kita lihat dari bagan ini ya, manusia kan diciptakan untuk bekerja, betul? Tuhan suruh manusia apa? Beri nama pohon-pohonan, beri nama. Diciptakan Allah untuk bekerja, dan Allah juga bekerja. Allah yang bekerja loh. Tapi waktu kejatuhan, pekerjaan jadi apa? Jadi susah. Jadi harus berjerih lelah. Tapi apa? Yesus hadir. Dia jadi manusia. Yesus juga bekerja. Waktu Yesus jadi tukang kayu, nggak mungkin dia nggak dapat komplainan. Wih, kurang tinggi kursinya. Kursinya miring gitu. Dia jadi manusia, dia juga bekerja. Dapat komplainan nggak dapat lah. Yesus juga bekerja. Dia merasakan penderitaan yang sama dengan kita ketika kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan. Kita mendapatkan orang-orang yang toksik dalam pekerjaan. Yesus juga mengalaminya. Tapi apa? Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, Yesus dimuliakan. Sehingga apa? Kita bekerja, fokus kita dibarui. Fokus kita bukan kepada apa? Bukan kepada orang-orang yang melelahkan ini, tapi apa? Fokus kita bersukacita dalam bekerja dan berkarya karena kita melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan. Dan pada akhirnya nanti pemulihan, orang Kristen melayani Tuhan di langit dan bumi yang baru. Bicara tentang pertemanan, manusia diciptakan untuk berteman nih. Makhluk sosial, bersekutu dengan Allah. Tapi apa yang dilakukan manusia waktu kejatuhan? Adam nyalakan Hawa. Hubungan manusia rusak. Relasi antara manusia rusak. Kain bunuh adiknya. Tapi ya, waktu penebusan, Yesus Kristus itu juga ditinggalkan, disangkal, dikhianati, dijual oleh sahabat-sahabatnya. Tapi di saat itu juga, Kristus memanggil kita sahabat dan memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya. Sehingga di momen pembaruan, kita dipanggil untuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Dan pada waktunya pemulihan nanti, kita dipersatukan dengan Allah. Sahabat-sahabat Allah akan dipersatukan dengan Dia dalam hadirat yang kekal. Bicara tentang kesehatan, waktu penciptaan, gak ada sakit penyakit nih di awal, semua clear. Gak ada sakit penyakit. Tapi waktu kejatuhan, sakit penyakit datang dan kematian datang akibat dari dosa. Apa yang Yesus lakukan waktu Yesus jadi manusia? Dia mengadakan kesembuhan dan kebangkitan dari kematian. Ini menandakan apa? Yesus memberikan cicipan awal pemulihan yang akan kita dapatkan nantinya. Yesus menghadirkan cicipan itu. Sehingga waktu apa? Waktu kita mengalami sakit penyakit yang mungkin gak selesai-selesai, kita punya pengharapan akan kekekalan. Kita sadar kita berdosa, tubuh kita rentan, tubuh kita fana. Karena dosa tubuh kita menjadi rentan. Tapi karena penebusan Kristus, kerentanan tubuh kita menimbulkan pengharapan akan kekekalan. Ada pemulihan yang total bersama dengan Tuhan. Pertobatan sejati ini loh, dari berpaling, dari dosa, menuju hidup yang berpusat pada Allah. Dan akhirnya kita sampai pada pengharapan yang kekal. Ayat yang terakhir, ayat 10 bilang,
sambil menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu apa? Yesus yang menyelamatkan kita dari apa? Murka yang akan datang. Kristus yang telah dibangkitkan menjadi dasar pengharapan kita, yang datang pertama kali membawa keselamatan, dan yang akan datang kedua kali membawa kemuliaan. Di salib Kristus menanggung murka yang seharusnya menimpa para penyembah berhala. Siapa? Kita semua yang berdosa. Agar kita dibenarkan dan disatukan kembali dengan Allah yang hidup dan yang benar. Kalau kita baca ya, kita kan seharusnya dikenakan murka oleh Allah. Nih loh, Ibrani 4 ayat 13. Setiap orang nih, gak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Karena segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan apa? Pertanggungjawaban. Kita lihat dalam ayat ini, kita melihat ada penghakiman Allah atas manusia. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan apa? Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sehingga ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dari ayat yang ke-13 kita lihat sang hakim yang harusnya menghakimi setiap manusia, ada penghakiman. Tapi dia berubah, sang hakim ini berubah jadi imam besar kita. Apa solusinya manusia yang berdosa ini yang seharusnya dihakimi oleh sang hakim agung ini? Apa solusinya? Kristus jadi imam besar. Sang hakim agung malah turun untuk mencari kita, para terdakwa yang bersalah, para penyembah-penyembah berhala. Tapi sang hakim agung datang enggak untuk membawa penghakiman, tapi sang hakim agung justru datang untuk menjalani penghakiman, menggantikan kita yang semestinya kita dihakimi. Kristus yang dulu menyelamatkan kita di kayu salib, kini memelihara dan nanti akan menyempurnakan umatnya. Injil menyadarkan kita bahwa pertobatan bukanlah harga yang kita bayar untuk memperoleh anugerah. Perhatikan baik-baik. Tetapi tanda bahwa anugerah itu telah menguasai hati kita. Yuk sama-sama kita pandang kepada anugerah keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga apa? Waktu kita hidup, ketika anugerah ini melingkupi seluruh hati kita, kita hidup gak ngejar lagi pengakuan. Pengakuan kita ada di salib, yang dulunya tidak bernilai kita ini dijadikan bernilai. Karena apa? Kristus yang bernilai, Kristus yang berharga, jadi manusia. Mengalami kehinaan untuk membawa kita yang tidak bernilai, yang tidak berharga, dijadikan bernilai dan berharga. Kita hidup gak ngejar kuasa, karena kita tahu bahwa Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Kita hidup gak ngejar rasa nyaman lagi, karena kita yang dulunya hamba dosa, di kayu salib kita dijadikan anak-anak Allah. Kita hidup gak ngejar rasa aman dari apa yang dunia, karena ini loh, persoalan terbesar manusia, yaitu dosa, sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Dan kekhawatiran terbesar manusia, yaitu kematian, ketakutan terbesar yaitu manusia, kematian itu sudah dibereskan melalui kebangkitannya di kayu salib. Ini yang harus kita pertobatkan sama-sama. Saya berharap Bapak Ibu bisa nangkap semua apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa.